Bapak, Ibu, dan endolers, berhubung sekarang ini sudah mendekati tanggal tua, makanya Santo Sapi harus kreatif. Kenapa? Karena Santo Sapi tidak boleh membuang-buang makanan kayak gitu ya. Tadi malam itu saya memasak nasi jam 8 malam dan sekarang jam 3 sore nasinya masih ada saiprit. Kalau mau dibuang ya orailok kalau orang Jawa bilang ya. Sayang juga nasinya, orang belum basi juga. Jadi dengan nasi sisa yang saiprit itu akan saya olah menjadi makanan baru dengan ditambahkan oncom dan teman-temannya. Bagi yang penasaran bagaimana saya membuat makanan dengan nasi ini, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video ini. Ngempun OTW cap. Cus! Cus! Bahan-bahan untuk memasak kali ini, di pojok atas saya sudah menyediakan nasi. Ini nasinya sekitar 1,5 sendok nasi lah ya. Kemudian di belakangnya ada sedikit ikan asin. Berikutnya ada cabai hijau dan 1 cabai merah. Cabai hijaunya ada 5 atau 6. Kemudian ada 1 cabai rawit biar agak pedas. Kemudian ada kencur. Kencurnya saya memakai sekitar 2 cm. Agak banyak, saya suka aroma kencur. Berikutnya ada oncom. Ini oncomnya kalau segini tuh di Batam harganya 2.000 perak. Berikutnya ada buncis. Buncisnya 4 biji aja, lagi mahal. Kemudian ada daun jeruk ini ya, 2 biji. Selanjutnya ada jagung muda, putren. Ini putrennya masih betul-betul unyil, ada 4. Bawang putih ada 3. Bawang merah, ini bawang merahnya agak banyak tuh ya, tapi bawang merahnya kecil-kecil, bawang merah Brebes. Dan yang terakhir ada daun untuk membungkus. Tentu saja di sini saya butuh penyedap dan juga garam ya. Ngempun sekarang kita OTW ewes-ewes. Untuk tahap awal saya akan memanaskan oncomnya ini ya. Jadi saya menggunakan wajan kayak disangrai gitulah gampangnya ngomongnya. Ini betul-betul cuman oncom ditaruh di wajan panas, nggak saya apa-apain, nggak saya kasih minyak, nggak saya kasih garam, gini aja dulu biar. Tujuan dari membakar si oncom ini adalah agar aroma oncomnya itu keluar, biar sedap-sedap seperti itu. Ini agak sabar sedikit ya, karena saya tidak menggunakan api yang terlalu besar, biar nggak cepet gosong. Sepertinya oncomnya dibakar sampai seperti ini aja lah ya, nggak usah gosong-gosong banget. Setelah oncom saya akan membakar ikan asin. Ini disangrai aja lah ya sebentar. Ini sangrai sebentar. Tujuannya menyangrai ini ya biar aroma ikan asinnya juga keluar. Karena nanti saya ingin menggunakan minyak gorengnya itu betul-betul cuman sedikit banget. Cuman untuk mematangkan bumbu-bumbuannya ya. Kalau untuk yang seperti ini akan saya bakar. Udah, untuk ikan asinnya sebentar saja membakarnya. Sekarang saya ingin mengiris sayurannya ya. Ini sayurannya diiris serong seperti ini saja. Buncis dan jagung mudanya putren. Ini nanti akan saya iris seperti ini semua. Ini jagung mudanya saya iris. Untuk cabai hijaunya saya juga akan mengiris. Tapi untuk cabai merah dan cabai rawitnya itu nanti akan saya ulek bersama bumbu yang lain. Ke dalam cowek saya akan memasukkan bawang merah, bawang putih, cabai serta kencur. Itu semua akan saya ulek ya. Saya sudah menambahkan garam, sedikit garam. Ini langsung aja diulek begini. Daun jeruknya juga akan saya ulek ini. Saya memakai daun jeruk ini karena biar aromanya lebih wangi ya. Ada sebagian orang yang tidak suka aroma oncom. Jadi kalau ditutup dengan daun jeruk ini saya harap aromanya menjadi enak. Yang tidak suka oncom bisa jadi menikmati nantinya. Udah itu aja sih.
Ini saya kebalik, harusnya yang dihaluskan dulu itu ikan asinnya dan oncomnya, ini malah sambelnya dulu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini oncomnya biar kena cabai sekalian, nggak masalah. Jadi ini oncom dan ikan asinnya saya haluskan ya. Tapi nggak halus-halus amat, ini cuman kayak dikeprek-keprek seperti itu. Oncomnya juga ini. Udah, sekarang kita kembali ke kompor lagi. Saya masukkan sedikit minyak ke dalam wajan. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini saya masukkan sambelnya. Ini apinya jangan besar-besar ya, karena menggunakan minyak sedikit takut gosong nanti. Kecil aja. Kita masaknya nyantai-nyantai saja ini. Cabai hijau saya masukkan. Ini tetap ya, saya memasaknya dengan api yang kecil, jangan besar-besar karena minyaknya memang betul-betul sedikit. Kemudian sayurannya saya masukkan, jagung muda dan buncis. Ini apinya saya besarkan sedikit biar sayurannya bisa matang. Ini saya masukkan bubuk penyedap ya. Saya pakai kaldu ayam kali ini. Setelah sayurannya udah terlihat matang, masukkan oncom dan ikan asinnya. Ini masak semuanya jangan terlalu lama. Nasinya segera saya masukkan. Ini langsung aja matikan kompornya ya. Jadi masak nasinya, mencampur nasinya dengan bahan yang lain itu dalam keadaan wajan masih panas, tapi kompornya sudah mati. Karena kalau dinyalain terus nanti jadinya ya nasi goreng. Ini setelah tercampur rata, kita pindah lagi ke talenan. Ambil satu daun. Bentar. Kemudian kita masukkan nasi. Ini secukupnya saja ya. Jangan besar-besar. Yang kecil-kecil itu biasanya malah cepat habis, karena kalau terlalu banyak langsung makan sekaligus banyak itu biasanya akan enek. Jadi sedikit-sedikit saja seperti ini. Lalu ini dibungkus. Dan untuk bagian ujung-ujungnya biasanya akan saya padatkan dengan cara begini. Harusnya tidak menggunakan alat ini ya. Ini kayunya juga udah dicuci. Harusnya menggunakan dahan pisang. Tapi kan di Batam nggak mungkin ada dahan pisang. Jadinya cara memadatkannya ya begini ini. Ini langsung disematkan tusuk gigi ya. Begini. Demikian juga dengan ujung yang satunya. Ini lakukan hingga nasinya habis. Ini setelah dirapikan dan sekarang kita kembali lagi ke kompor. Untuk apa? Untuk membakar nasi ini. Jadi aromanya nanti akan super wangi, harum daun pisang kayak gitu ya. Yuk kembali ke kompor. Ini saya memakai teflon yang tadi lagi, dan ini akan saya gunakan untuk membakar nasinya ya. Gunakan api yang kecil-kecil saja, jangan api besar. Ini saya menggunakan api di atas lilin sedikit. Dan saat membakar nasi ini tidak ada acara membolak-balik kayak gitu ya, karena kalau dibolak-balik nanti malah
pecah, malah susah nasinya ambiar. Jadi biarkan seperti ini tapi gunakan api yang kecil karena kita di sini itu tidak untuk mematangkan nasi. Nasinya sudah matang, di dalamnya sudah matang semua. Di sini kita cuma mencari aroma. Dan ini bagian bawahnya sudah gosong-gosong. Sekarang apinya saya matikan saja. Udah selesai. Ini nasi bakarnya siap untuk dinikmati. Ini masakan kita hari ini. Ini nasi bakar bumbu oncom plus kencur ya. Tuh lihat warnanya cantik banget. Nggak pengen Pak Bu mencoba makanan ini Bu. Aduh, dan ini aroma dari daun pisangnya yang terbakar juga. Alamak, bikin lapar banget. Tadi pas awal-awal masak itu kepala saya kayak keleyang-keleyang, nggak kepingin makan. Tapi pas mencium aroma makanan ini, aduh, langsung auto lapar. Kayak udah puasa 30 hari 30 malam nggak makan. Silahkan dicoba Pak Bu nggih. Ini murah meriah, daripada nasinya dibuang-buang, bagusan dibikin makanan lagi seperti ini. Pun yuk kita coba sama-sama. Saatnya mencicipi ini. Alamak, aromanya enak banget. Dan ternyata pedes. Asli enak banget, tapi pedes. Di ujung lidah saya itu ada sariawannya. Makan pedes, enak tapi tersiksa. Aroma dari apanya itu, oncomnya betul-betul nggak bisa menipu. Bahwa aroma inilah yang bikin perut saya kelaparan. Pas dimakan kayak gitu, ada krenyes-krenyes dari jagung mudanya, kemudian ada juga sedikit krenyes-krenyes dari ikan asinnya itu. Asli, enak banget. Enak banget. Ini kalau tidak malu bilang 10 bungkus bisa habis ini. Tapi ini enaknya memang pedes ya. Kenapa? Karena kalau makan ini jagung muda nggak pedes itu, kalau saya pribadi nggak endol. Tapi ini jadi wendol banget. Enak banget. Enak banget. Gurih dan gurih. Dan ini walaupun tadi menggunakan minyak, tapi minyaknya tidak banyak ya, jadi saat dimakan ini juga enak-enak aja. Di tenggorokan juga terasa segar. Kenapa? Karena saya menggunakan kencur. Masih enak. Dijual laku banget ini. Dan saya rasa tidak hanya orang dari daerah Jawa Barat, dari banyak daerah juga bisa menerima makanan ini. Kalau tidak suka oncomnya, gunakan aja ikan asinnya tambah pete kayak gitu ya, terserah. Tapi usahakan dimasak dengan cara yang saya lakukan ini. Bener-bener top markotop. Pun Santo Sapi mohon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye bye.